Bayangkan, kamu dilempar ke dalam gua yang gelap gulita, dikelilingi oleh singa-singa kelaparan yang belum makan selama berhari-hari. Mereka menatapmu dengan mata yang berkilat lapar, gigi taringnya yang tajam siap menerkam kapan saja. Kematian sudah di depan mata, tapi tiba-tiba, sesuatu yang mustahil terjadi. Singa-singa itu tidak menyentuhmu sama sekali. Mereka duduk tenang, seolah-olah kamu adalah sahabat mereka. Inilah kisah nyata dari seorang nabi yang luar biasa, seorang pemuda yang dipilih Allah untuk menjadi saksi kebenaran di tengah kerajaan terkuat di dunia kuno. Namanya adalah Nabi Daniel, dan kisahnya akan membuat kamu terpukau dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sekalian. Selamat datang di channel kami yang selalu membawakan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran dari para nabi dan orang-orang saleh. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Hari ini, kita akan menyelami kisah yang sangat menakjubkan, kisah tentang keimanan yang teguh, keberanian yang luar biasa, dan mukjizat yang menggetarkan hati. Kisah Nabi Daniel bukan hanya tentang seorang penafsir mimpi yang brilian, tetapi juga tentang seorang hamba Allah yang tidak pernah goyah imannya meskipun menghadapi ujian yang sangat berat. Kisah Nabi Daniel dimulai pada masa yang sangat kelam dalam sejarah Bani Israel. Pada tahun 612 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar yang sangat berkuasa menyerang Yerusalem dengan kekuatan militer yang dahsyat. Ini bukan serangan biasa. Nebukadnezar datang dengan pasukan yang sangat besar, mengepung kota Yerusalem dengan taktik perang yang sangat mengerikan. Tembok-tembok kota yang kokoh tidak mampu menahan serangan brutal dari tentara Babilonia. Satu persatu pertahanan runtuh. Rakyat Yerusalem yang malang berlarian mencari perlindungan, tetapi tidak ada tempat yang aman. Kota yang dulunya penuh dengan kehidupan dan ibadah kepada Allah, kini berubah menjadi medan perang yang mengerikan. Ketika Nebukadnezar akhirnya berhasil menaklukkan Yerusalem, kehancuran yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Bait suci Sulaiman, tempat ibadah yang sangat suci bagi Bani Israel, dihancurkan tanpa ampun. Tembok-temboknya yang megah diruntuhkan, ornamen-ornamen emas dan perak yang indah dirampas, dan yang paling menyakitkan, Baitul Maqdis dibakar sampai rata dengan tanah. Asap hitam membubung tinggi ke langit, seolah-olah meratapi kehancuran tempat suci tersebut. Ribuan orang Bani Israel dibunuh tanpa belas kasihan, sementara puluhan ribu lainnya dijadikan tawanan perang. Mereka dirantai seperti hewan, dipaksa berjalan ratusan kilometer dari tanah air mereka menuju Babilonia, kota yang jauh di timur. Di antara ribuan tawanan perang yang dibawa ke Babilonia, ada sekelompok pemuda yang sangat istimewa. Mereka bukan pemuda biasa, mereka adalah putra-putra dari keluarga bangsawan Bani Israel, pemuda-pemuda pilihan yang memiliki kecerdasan luar biasa, wajah yang tampan, tubuh yang sehat tanpa cacat, dan yang paling penting, mereka memiliki karakter yang mulia. Salah satu dari pemuda-pemuda istimewa ini adalah Daniel, seorang pemuda yang masih sangat muda namun sudah menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Bersama dengan tiga sahabatnya yang setia, Hananya, Misael, dan Azaria, Daniel dibawa ke istana megah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar bukanlah raja yang sembarangan. Dia adalah pemimpin yang cerdas dan visioner. Meskipun dia adalah seorang penakluk yang kejam, dia memahami bahwa untuk mempertahankan kekuasaannya yang luas, dia membutuhkan orang-orang cerdas yang bisa membantunya mengelola kerajaan. Ketika dia melihat para tawanan perang dari Yerusalem, dia menyadari bahwa di antara mereka ada bakat-bakat luar biasa yang bisa dimanfaatkan. Maka dia memerintahkan kepala istananya, seorang pejabat tinggi bernama Aspenas, untuk memilih pemuda-pemuda terbaik dari tawanan Bani Israel. Pemuda-pemuda ini akan dididik secara khusus selama 3 tahun penuh. Mereka akan belajar bahasa Kasdim, tulisan Babilonia, ilmu pengetahuan, filsafat, dan semua hal yang diperlukan untuk menjadi pejabat kerajaan.
Setelah pendidikan selesai, mereka akan bekerja di istana raja, melayani Nebukadnezar langsung. Namun ada satu hal yang menjadi ujian pertama bagi Daniel. Program pendidikan istana ini mencakup makanan dan minuman yang disediakan langsung dari meja raja. Makanan ini adalah makanan terbaik yang bisa didapatkan di seluruh Babilonia. Daging-daging pilihan, anggur terbaik, dan berbagai hidangan mewah lainnya. Tetapi bagi Daniel, ini bukan tentang kemewahan. Makanan tersebut bertentangan dengan syariat yang diajarkan dalam agama mereka. Daging-daging itu tidak disembelih sesuai dengan hukum Allah, dan sebagian besar makanan tersebut bahkan dipersembahkan terlebih dahulu kepada berhala-berhala yang disembah orang Babilonia. Bagi Daniel, memakan makanan itu berarti menodai dirinya sendiri, mengkhianati keimanannya kepada Allah. Ini adalah dilema yang sangat berat. Di satu sisi, menolak makanan raja bisa dianggap sebagai penghinaan dan bisa berakibat fatal, bahkan bisa berujung pada hukuman mati. Di sisi lain, menerima makanan itu berarti mengorbankan prinsip iman yang paling fundamental. Daniel tidak panik. Dia tidak memberontak secara terbuka yang bisa membahayakan dirinya dan teman-temannya. Sebaliknya, dia menggunakan kebijaksanaan dan diplomasi. Dia mendekati Aspenas, kepala istana yang bertanggung jawab atas mereka, dengan cara yang sangat hormat dan bijaksana. Daniel berkata dengan lembut namun tegas, "Tolong dengarkan permintaan hamba-Mu ini. Kami tidak bisa memakan makanan dan minuman yang disediakan dari meja raja karena itu akan menajiskan kami menurut hukum agama kami. Izinkanlah kami untuk hanya makan sayur-sayuran dan minum air putih saja." Aspenas mendengarkan dengan hati yang khawatir. Dia sebenarnya sudah mulai menyukai Daniel karena karakter pemuda ini sangat mulia dan sopan. Allah telah menaruh rasa kasih sayang di hati Aspenas terhadap Daniel. Namun Aspenas juga takut. Dia berkata, "Aku sangat ingin membantumu, Daniel, tetapi aku takut kepada raja. Raja sendiri yang telah menetapkan makanan dan minuman kalian. Jika wajah kalian terlihat lebih pucat dan lebih buruk daripada pemuda-pemuda lain seusia kalian, raja akan melihat bahwa aku gagal dalam tugasku. Kepalaku bisa dipenggal karenanya." Daniel tidak menyerah. Dia berpikir cepat dan mengusulkan solusi yang brilian. Dia mendekati penjaga yang ditunjuk Aspenas untuk mengawasi mereka secara langsung. Dengan penuh keyakinan, Daniel berkata, "Mari kita lakukan percobaan. Ujilah kami, hamba-hamba-Mu ini, selama 10 hari saja. Berilah kami hanya sayur-sayuran untuk dimakan dan air untuk diminum. Setelah 10 hari, bandingkanlah penampilan kami dengan pemuda-pemuda lain yang makan makanan raja. Lihatlah sendiri hasilnya, dan setelah itu kamu bisa memutuskan apa yang harus dilakukan dengan kami." Penjaga itu berpikir sejenak. Usulan ini terdengar masuk akal dan tidak terlalu berisiko. Lagi pula, ini hanya percobaan selama 10 hari. Jika memang mereka terlihat sakit atau lemah, dia bisa segera menghentikan percobaan ini. Maka dia setuju dengan usulan Daniel. 10 hari berlalu. Daniel dan ketiga sahabatnya, Hananya, Misael, dan Azaria, hanya makan sayur-sayuran dan minum air putih. Tidak ada daging, tidak ada anggur, tidak ada makanan mewah. Hanya makanan sederhana yang sesuai dengan prinsip iman mereka. Ketika hari ke-10 tiba, penjaga itu memeriksa mereka dengan teliti. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wajah Daniel dan ketiga temannya terlihat lebih segar, lebih sehat, lebih berseri, dan lebih berisi dibandingkan dengan semua pemuda lain yang makan makanan dari meja raja. Kulit mereka bersih dan bercahaya, mata mereka jernih dan penuh semangat, dan tubuh mereka kuat dan bugar. Ini adalah mukjizat yang nyata. Penjaga itu sangat takjub. Sejak saat itu, dia mengizinkan Daniel dan teman-temannya untuk terus makan sayur-sayuran dan minum air saja, tanpa harus menyentuh makanan raja. Ujian pertama telah berhasil dilalui dengan gemilang. Daniel membuktikan bahwa ketaatan kepada Allah tidak pernah merugikan. Justru sebaliknya, Allah akan memberikan keberkahan yang luar biasa kepada mereka yang teguh pada prinsip iman mereka. Tetapi ini baru permulaan.
3 tahun pendidikan di Istana Babilonia bukanlah waktu yang mudah. Daniel dan teman-temannya harus belajar dengan sangat keras. Mereka mempelajari bahasa Kasdim yang rumit, sistem tulisan kuno Babilonia yang penuh dengan simbol-simbol kompleks, ilmu pengetahuan dan astronomi yang dikembangkan oleh orang-orang Kasdim, serta berbagai ilmu pengetahuan lain yang sangat maju pada masa itu. Namun Allah memberikan karunia yang luar biasa kepada mereka. Daniel dan ketiga sahabatnya diberi kemampuan untuk memahami segala jenis tulisan dan ilmu pengetahuan dengan sangat cepat. Mereka bisa menguasai pelajaran-pelajaran yang bahkan sulit bagi pemuda-pemuda Babilonia sendiri. Tetapi kepada Daniel, Allah memberikan karunia yang lebih istimewa lagi. Daniel diberi kemampuan untuk memahami penglihatan dan mimpi dalam segala bentuknya. Ini bukan kemampuan biasa. Ini adalah anugerah khusus dari Allah yang akan memainkan peran sangat penting dalam kehidupan Daniel di masa depan. Kemampuan ini bukan hasil dari belajar atau latihan. Ini adalah hidayah langsung dari Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Daniel bisa melihat makna tersembunyi di balik mimpi-mimpi yang membingungkan, bisa memahami pesan-pesan yang disampaikan Allah melalui penglihatan-penglihatan. Kemampuan ini akan membuat Daniel menjadi orang yang paling berharga di kerajaan Babilonia, bahkan lebih berharga dari semua ahli sihir dan peramal yang ada di seluruh kerajaan. 3 tahun berlalu dengan cepat. Akhirnya tiba waktunya bagi para pemuda untuk dipresentasikan kepada Raja Nebukadnezar. Ini adalah momen yang sangat penting. Semua pemuda yang telah dididik selama 3 tahun ini akan diuji langsung oleh Raja. Nebukadnezar adalah seorang raja yang sangat cerdas dan kritis. Dia tidak mudah terkesan. Dia akan menguji pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Satu persatu, pemuda-pemuda itu dipanggil menghadap raja. Mereka ditanya berbagai hal tentang ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan berbagai topik lainnya. Raja Nebukadnezar mendengarkan jawaban mereka dengan seksama, mengamati cara mereka berpikir, cara mereka berbicara, dan cara mereka memecahkan masalah. Ketika giliran Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria tiba, suasana di ruang istana menjadi sangat tegang. Keempat pemuda Bani Israel ini berdiri dengan penuh percaya diri di hadapan raja yang paling berkuasa di dunia. Nebukadnezar mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit, pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji kedalaman pengetahuan dan ketajaman pikiran mereka. Tetapi yang terjadi sungguh mengejutkan. Daniel dan ketiga sahabatnya menjawab setiap pertanyaan dengan sangat brilian. Jawaban-jawaban mereka tidak hanya benar, tetapi juga menunjukkan pemahaman yang sangat mendalam, perspektif yang luas, dan kebijaksanaan yang jauh melampaui usia mereka. Raja Nebukadnezar berbicara dengan mereka tentang berbagai masalah kebijaksanaan dan pengertian, dan dalam setiap topik, keempat pemuda ini menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Setelah pengujian selesai, Raja Nebukadnezar tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Di antara semua pemuda yang telah dididik, tidak ada satupun yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka adalah yang terbaik, yang paling cerdas, yang paling bijaksana. Raja menemukan bahwa dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, keempat pemuda Bani Israel ini 10 kali lebih baik daripada semua ahli sihir dan orang-orang berilmu yang ada di seluruh kerajaannya. Ini bukan perbandingan yang main-main. Nebukadnezar memiliki ribuan ahli, peramal, dan orang-orang pintar di istananya, orang-orang yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Namun keempat pemuda ini, yang baru saja menyelesaikan pendidikan 3 tahun, sudah jauh melampaui mereka semua. Maka dengan segera, Daniel dan ketiga sahabatnya diangkat menjadi pejabat tinggi di istana kerajaan Babilonia. Mereka tidak lagi tawanan perang biasa. Mereka sekarang adalah penasihat raja, orang-orang kepercayaan yang dekat dengan pusat kekuasaan. Kehidupan Daniel di istana Babilonia berjalan dengan baik untuk beberapa waktu. Dia melayani raja dengan setia, memberikan nasihat yang bijaksana, dan menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Namun suatu malam, sesuatu yang sangat aneh terjadi.
Raja Nebukadnezar mengalami mimpi yang sangat mengganggu. Mimpi itu begitu jelas, begitu kuat, dan begitu menakutkan sehingga membuat raja terbangun dengan hati yang sangat gelisah. Nebukadnezar merasa bahwa mimpi ini bukan mimpi biasa. Ada sesuatu yang sangat penting dalam mimpi itu, pesan yang harus dipahami. Tetapi masalahnya adalah, ketika dia terbangun, dia tidak bisa mengingat detail mimpi tersebut. Dia hanya merasakan kegelisahan yang mendalam, perasaan bahwa mimpi itu sangat penting, tetapi isinya sudah hilang dari ingatannya. Keesokan paginya, Raja Nebukadnezar memerintahkan semua ahli sihir, peramal, tukang sihir, dan orang-orang Kasdim yang berilmu untuk datang menghadap. Ruang istana dipenuhi dengan puluhan orang yang mengaku memiliki kemampuan supernatural. Orang-orang yang selama ini diklaim bisa berkomunikasi dengan dunia gaib, bisa meramal masa depan, dan bisa memahami hal-hal yang tersembunyi. Mereka datang dengan pakaian-pakaian ritual mereka, membawa berbagai peranti dan alat-alat mistik. Ketika mereka semua sudah berkumpul, Raja berbicara dengan suara yang penuh otoritas. "Aku telah bermimpi," kata Nebukadnezar, "dan hatiku sangat gelisah karena mimpi itu. Aku ingin tahu apa artinya." Para orang berilmu itu menjawab dengan sangat sopan dan percaya diri, "Ya Raja, semoga Raja hidup selama-lamanya. Ceritakanlah mimpi itu kepada kami, hamba-hambamu ini, dan kami akan memberikan artinya kepadamu." Tetapi yang terjadi selanjutnya membuat mereka semua tercengang. Raja Nebukadnezar berkata dengan tegas, "Tidak, masalahnya adalah aku tidak bisa mengingat mimpi itu. Maka inilah perintahku kepada kalian. Kalian harus memberitahukan kepadaku apa isi mimpi itu, dan kemudian memberikan tafsirnya. Jika kalian bisa melakukan ini, aku akan memberikan hadiah yang sangat besar kepada kalian, pemberian yang melimpah, dan kehormatan yang tinggi. Tetapi jika kalian tidak bisa memberitahukan mimpi itu dan artinya, kalian semua akan dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil, dan rumah-rumah kalian akan dijadikan timbunan sampah." Suasana berubah seketika. Para ahli sihir dan peramal itu menjadi sangat ketakutan. Mereka tahu bahwa ini adalah permintaan yang mustahil. Bagaimana mungkin seseorang bisa tahu apa yang diimpikan orang lain tanpa diberitahu? Mereka berbisik-bisik satu sama lain dengan panik. Kemudian salah satu dari mereka memberanikan diri berbicara. "Ya Raja, tidak ada seorang manusia pun di atas bumi yang dapat memberitahukan apa yang Raja minta. Bahkan raja yang paling besar dan paling berkuasa pun tidak pernah meminta hal seperti ini kepada ahli sihir atau peramal atau orang Kasdim manapun. Apa yang raja minta terlalu sulit. Tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada raja kecuali para dewa, dan mereka tidak tinggal di antara manusia." Jawaban ini membuat Raja Nebukadnezar sangat marah. Dia merasa dikhianati dan diremehkan. Selama bertahun-tahun, dia telah memberikan kedudukan tinggi kepada orang-orang ini, memberikan mereka kekayaan dan kehormatan, percaya bahwa mereka memiliki kemampuan khusus. Tetapi sekarang, ketika dia benar-benar membutuhkan mereka, mereka mengaku tidak bisa membantu. Kemarahan raja meledak seperti gunung berapi. Dengan murka yang sangat besar, dia mengeluarkan dekret yang mengerikan. Semua orang berilmu di Babilonia harus dibunuh. Tidak ada pengecualian. Semua ahli sihir, peramal, tukang tenung, dan orang-orang yang mengaku memiliki pengetahuan khusus harus dieksekusi. Perintah ini segera dilaksanakan. Para prajurit kerajaan mulai menangkap orang-orang berilmu satu persatu untuk dibunuh. Berita dekret raja ini sampai kepada Daniel. Dia mendengar bahwa para algojo sedang mencari semua orang berilmu untuk dibunuh, dan itu termasuk dirinya dan ketiga sahabatnya. Mereka semua dianggap sebagai bagian dari kelompok orang berilmu di istana. Situasi menjadi sangat genting. Kematian sudah di depan mata. Tetapi Daniel tidak panik. Dia adalah orang yang sangat bijaksana dan berani. Ketika Aryo, kepala pengawal raja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi, datang untuk menangkap mereka, Daniel berbicara kepadanya dengan bijaksana dan hati-hati. "Mengapa raja mengeluarkan dekret yang begitu keras ini?" tanya Daniel dengan tenang namun tegas.
Aryo menjelaskan situasinya kepada Daniel, menceritakan tentang mimpi raja dan ketidakmampuan para ahli untuk menjawab permintaan raja. Daniel kemudian membuat keputusan yang sangat berani. Dia meminta Aryo untuk membawanya menghadap Raja Nebukadnezar. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Raja sedang dalam keadaan sangat marah, dan siapapun yang mendekatinya bisa menjadi sasaran kemarahannya. Tetapi Daniel memiliki iman yang teguh kepada Allah. Dia tahu bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan situasi ini. Ketika dia berdiri di hadapan raja, Daniel berkata dengan hormat namun penuh keyakinan, "Ya Raja, berikanlah waktu kepadaku, dan aku akan memberitahukan arti mimpi itu kepadamu." Raja Nebukadnezar, yang sudah mulai menghormati Daniel karena kecerdasan dan kebijaksanaannya, setuju untuk memberikan waktu. Daniel segera pulang ke rumahnya dan memanggil ketiga sahabatnya, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka berempat tahu bahwa ini adalah ujian yang sangat besar. Kehidupan mereka dan kehidupan banyak orang lainnya bergantung pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Maka mereka melakukan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan, berdoa kepada Allah dengan segenap hati. Daniel berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Marilah kita mohon belas kasihan dari Allah yang Maha Pengasih mengenai rahasia ini, supaya aku dan kalian tidak dibinasakan bersama dengan semua orang berilmu Babilonia yang lain." Mereka berempat berdoa dengan sangat khusyuk, memohon kepada Allah untuk menyingkapkan rahasia mimpi raja. Mereka tidak memiliki kemampuan sendiri untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Mereka sepenuhnya bergantung pada rahmat dan pertolongan Allah. Malam itu, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui menjawab doa mereka. Dalam penglihatan malam, rahasia mimpi Raja Nebukadnezar disingkapkan kepada Daniel. Dia melihat dengan jelas apa yang telah diimpikan raja, setiap detail, setiap bagian dari mimpi itu terungkap dengan sempurna. Tidak hanya itu, tafsir mimpi tersebut juga diberikan kepadanya dengan sangat jelas. Daniel terbangun dengan hati yang dipenuhi rasa syukur yang luar biasa. Dia segera memuji dan mengucap syukur kepada Allah. Dengan suara yang penuh keharuan, Daniel berdoa, "Terpujilah nama Allah untuk selama-lamanya, karena hikmat dan kekuatan adalah miliknya. Dia mengubah masa dan waktu, dia memberhentikan raja-raja dan mengangkat raja-raja. Dia memberikan hikmat kepada orang-orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang mempunyai pengertian. Dia menyingkapkan hal-hal yang dalam dan tersembunyi. Dia mengetahui apa yang ada dalam kegelapan, dan terang ada bersama-sama dengan Dia. Ya Allah leluhurku, aku memuji dan mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah memberikan kepadaku hikmat dan kekuatan. Dan sekarang Engkau telah memberitahukan kepadaku apa yang kami minta, karena Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang diminta raja." Pagi-pagi sekali, Daniel pergi menemui Aryo yang telah diperintahkan raja untuk membunuh semua orang berilmu. Dengan tegas namun penuh hormat, Daniel berkata, "Jangan binasakan orang-orang berilmu Babilonia. Bawalah aku menghadap raja, dan aku akan memberitahukan arti mimpinya kepada raja." Aryo sangat gembira mendengar ini. Dia segera membawa Daniel dengan tergesa-gesa menghadap Raja Nebukadnezar. Ketika mereka tiba di hadapan raja, Aryo berkata dengan penuh semangat, "Ya Raja, aku telah menemukan seorang dari antara orang-orang buangan Yehuda yang dapat memberitahukan arti mimpi kepada raja." Raja Nebukadnezar menatap Daniel dengan tatapan yang tajam dan penuh selidik. Dia bertanya dengan suara yang skeptis, "Apakah engkau sanggup memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat dan artinya?" Daniel berdiri dengan tegak, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau keraguan. Tetapi dia tidak mengklaim kehebatan untuk dirinya sendiri. Dengan rendah hati namun penuh keyakinan, Daniel menjawab, "Rahasia yang raja tanyakan itu tidak dapat diberitahukan kepada raja oleh orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, atau ahli nujum manapun. Tetapi ada Allah di sorga yang menyingkapkan rahasia-rahasia, dan Dia telah memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi di hari-hari kemudian. Inilah mimpimu dan penglihatan-penglihatan yang ada dalam pikiranmu ketika engkau berbaring di tempat tidurmu.
Adapun engkau, ya Raja, ketika engkau berbaring di tempat tidurmu, pikiran-pikiranmu berkembang tentang apa yang akan terjadi di masa depan, dan Dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi. Tetapi rahasia ini tidak disingkapkan kepadaku karena aku mempunyai hikmat yang lebih besar daripada semua orang yang hidup, melainkan supaya arti mimpi itu diberitahukan kepada Raja, dan supaya engkau mengerti pikiran-pikiran hatimu. Raja Nebukadnezar mendengarkan dengan sangat seksama. Setiap kata yang keluar dari mulut Daniel membuatnya semakin penasaran. Kemudian Daniel mulai mengungkapkan mimpi Raja dengan detail yang luar biasa. Engkau melihat, ya Raja, satu patung yang sangat besar. Patung itu berdiri di hadapanmu, dan penampilannya sangat mengerikan. Kecemerlangan patung itu luar biasa, dan bentuknya menakutkan. Kepala patung itu terbuat dari emas murni, dadanya dan lengan-lengannya dari perak, perutnya dan pinggangnya dari tembaga, kaki-kakinya dari besi, dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara engkau memandang patung itu, sebuah batu terlepas, tetapi bukan oleh tangan manusia, dan batu itu menimpa patung itu pada kaki-kakinya yang dari besi dan tanah liat, dan meremukkan kaki-kakinya itu. Kemudian besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu semuanya hancur bersama-sama menjadi seperti sekam pada tempat pengirik gandum di musim panas. Angin meniup semuanya sehingga tidak ada bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Raja Nebukadnezar terdiam sepenuhnya. Matanya terbuka lebar dengan ketakjuban yang luar biasa. Setiap kata yang diucapkan Daniel adalah benar-benar persis seperti yang dia lihat dalam mimpinya. Detail demi detail, dari kepala emas sampai kaki yang sebagian besi dan sebagian tanah liat, semuanya tepat. Tidak ada satu pun yang terlewat. Ini adalah mukjizat yang nyata. Bagaimana mungkin pemuda ini bisa tahu apa yang ada dalam mimpinya? Tetapi keajaiban belum selesai. Sekarang Daniel akan memberikan tafsir mimpi tersebut, dan tafsir ini akan mengungkapkan masa depan kerajaan-kerajaan di dunia. Daniel melanjutkan dengan suara yang mantap dan penuh wibawa, "Itulah mimpimu, ya Raja. Sekarang kami akan memberitahukan artinya kepada Raja. Engkau, ya Raja, adalah Raja di antara raja-raja. Allah yang di sorga telah memberikan kepadamu kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Kemanapun anak-anak manusia tinggal, atau binatang-binatang di padang, atau burung-burung di udara, Dia telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan telah membuat engkau berkuasa atas mereka semua. Engkaulah kepala dari emas itu. Setelah engkau akan muncul kerajaan lain yang lebih rendah daripadamu. Kemudian kerajaan yang ketiga, yaitu yang dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Kemudian akan ada kerajaan yang keempat, sekuat besi. Sebagaimana besi meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, maka seperti besi yang memecahkan, kerajaan itu akan meremukkan dan memecahkan semua kerajaan yang lain. Sebagaimana engkau melihat kaki dan jari-jari kaki itu, sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian dari besi, kerajaan itu akan terbagi-bagi. Tetapi akan ada di dalamnya sesuatu dari kekuatan besi, karena engkau melihat besi bercampur dengan tanah liat. Sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikian pula kerajaan itu sebagian akan kuat dan sebagian akan rapuh. Dan sebagaimana engkau melihat besi bercampur dengan tanah liat, demikianlah mereka akan bercampur dengan keturunan manusia, tetapi mereka tidak akan melekat satu sama lain, sama seperti besi tidak bercampur dengan tanah liat. Dalam zaman raja-raja itu, Allah yang di sorga akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa selama-lamanya, dan kerajaan itu tidak akan diserahkan kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan dan mengakhiri semua kerajaan-kerajaan lain, tetapi kerajaan itu sendiri akan berdiri untuk selama-lamanya. Sebagaimana engkau melihat bahwa sebuah batu terlepas dari gunung, tetapi bukan oleh tangan manusia, dan batu itu meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas, demikianlah Allah yang besar telah memberitahukan kepada raja apa yang akan terjadi di masa depan.
Mimpi itu adalah benar, dan tafsirnya dapat dipercaya. Keheningan yang dalam mengisi ruang istana. Raja Nebukadnezar, penguasa yang paling berkuasa di dunia, duduk terpaku mendengarkan kata-kata Daniel. Dia menyadari bahwa dia baru saja mendengar sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang melampaui kemampuan manusia biasa. Tiba-tiba, yang tidak terduga terjadi. Raja Nebukadnezar, yang biasanya sangat bangga dan tidak pernah menundukkan diri kepada siapapun, bangkit dari tahtanya dan tersungkur di hadapan Daniel. Dia sujud dengan wajah sampai ke tanah, memberikan penghormatan yang luar biasa. Bahkan dia memerintahkan para pelayan untuk mempersembahkan korban dan ukupan kepada Daniel. Kemudian Raja berbicara dengan suara yang penuh kekaguman, "Sesungguhnya Allahmu adalah Allah di atas segala Allah, dan Tuhan atas segala raja, dan penyingkap rahasia-rahasia, karena Engkau telah sanggup menyingkapkan rahasia ini." Raja Nebukadnezar tidak berhenti sampai di situ. Dia memberikan penghargaan yang sangat besar kepada Daniel. Daniel diangkat menjadi pejabat tinggi yang sangat berkuasa. Raja memberikan kepadanya banyak hadiah yang sangat berharga, dan mengangkatnya menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babilonia dan kepala gubernur atas semua orang berilmu di Babilonia. Posisi ini adalah salah satu posisi tertinggi di kerajaan, hanya di bawah raja sendiri. Tetapi Daniel tidak lupa kepada sahabat-sahabatnya yang telah berdoa bersamanya. Atas permintaan Daniel, raja juga mengangkat Sadrah, Mesakh, dan Abednego, nama-nama Babilonia untuk Hananya, Misael, dan Azaria, sebagai pengurus wilayah Babilonia. Sementara Daniel sendiri tinggal di istana raja sebagai penasihat utama. Kehidupan berjalan dengan baik untuk beberapa waktu. Daniel dan ketiga sahabatnya melayani dengan setia, memberikan kontribusi besar bagi pemerintahan kerajaan. Namun kedamaian ini tidak bertahan lama. Raja Nebukadnezar, meskipun telah mengakui kebesaran Allah, masih memiliki kesombongan yang besar dalam hatinya. Suatu hari, dia mendapat ide untuk membuat patung yang sangat besar. Patung ini akan menjadi simbol kekuasaan dan kemuliaannya. Nebukadnezar memerintahkan untuk membuat patung emas yang sangat tinggi, 60 hasta tingginya dan 6 hasta lebarnya, yang berarti sekitar 27 meter tinggi dan hampir 3 meter lebarnya. Patung raksasa ini didirikan di dataran Dura, di wilayah Babilonia, tempat yang terbuka dan bisa dilihat oleh banyak orang. Ketika patung itu selesai dibuat, raja mengeluarkan perintah kepada seluruh kerajaan. Semua pejabat tinggi, gubernur-gubernur, wakil gubernur, penasihat, bendahara, hakim, kepala daerah, dan semua penguasa wilayah harus datang untuk upacara peresmian patung tersebut. Ribuan orang berkumpul di dataran Dura pada hari yang telah ditentukan. Suasana sangat meriah dan megah. Patung emas yang sangat besar itu berdiri menjulang tinggi, berkilauan di bawah sinar matahari, menunjukkan kekuatan dan kemegahan kerajaan Babilonia. Kemudian seorang penyeru berdiri dan mengumumkan dengan suara yang sangat keras, "Hai bangsa-bangsa, suku-suku, dan bahasa-bahasa, beginilah yang diperintahkan kepadamu. Pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan bermacam-macam jenis alat musik, kamu harus tersungkur dan menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Siapapun yang tidak tersungkur dan menyembah, pada saat itu juga akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ancaman ini sangat serius. Perapian yang dimaksud adalah tungku api yang sangat besar yang dipanaskan sampai suhu yang luar biasa tinggi. Siapapun yang dilempar ke dalamnya akan langsung terbakar hidup-hidup, mati dengan cara yang sangat mengerikan. Maka ketika alat-alat musik mulai berbunyi, semua orang yang hadir, tanpa terkecuali, tersungkur dan menyembah patung emas itu. Ribuan orang sujud serentak, menunjukkan ketaatan mereka kepada raja dan ketakutan mereka akan hukuman yang mengerikan. Semua orang tersungkur, kecuali 3 orang. Sadrah, Mesakh, dan Abednego tetap berdiri tegak. Mereka tidak mau tersungkur dan menyembah patung emas itu karena itu bertentangan dengan iman mereka kepada Allah yang Maha Esa.
Keputusan mereka untuk tetap berdiri tidak luput dari perhatian. Beberapa orang Kasdim yang cemburu dengan kedudukan tinggi yang dipegang oleh orang-orang Yahudi ini melihat kesempatan untuk menjatuhkan mereka. Mereka segera mendatangi Raja Nebukadnezar dan mengadukan hal ini. Dengan nada yang penuh fitnah, mereka berkata, "Ya Raja, semoga Raja hidup selama-lamanya. Raja telah mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi alat-alat musik harus tersungkur dan menyembah patung emas, dan siapa yang tidak melakukannya akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang telah Raja angkat untuk mengurus wilayah Babilonia, yaitu Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Orang-orang ini, ya Raja, tidak menghiraukan perintahmu. Mereka tidak menyembah Allah-Mu dan tidak mau tersungkur menyembah patung emas yang telah Raja dirikan. Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah ketika mendengar laporan ini. Amarahnya meluap-luap. Dia merasa sangat dikhianati. Bagaimana mungkin orang-orang yang telah dia angkat ke posisi tinggi, yang telah dia berikan kehormatan dan kekuasaan, berani menentang perintahnya? Dengan murka yang sangat besar, dia memerintahkan agar Sadrah, Mesakh, dan Abednego dibawa menghadap. Ketika ketiga pemuda itu berdiri di hadapan raja yang sedang sangat marah, Nebukadnezar memberikan mereka kesempatan terakhir. Dengan suara yang keras dan mengancam, dia berkata, "Apakah benar, Sadrah, Mesakh, dan Abednego, bahwa kalian tidak menyembah Allah-Ku dan tidak tersungkur menyembah patung emas yang telah kudirikan? Sekarang, jika kalian bersedia, pada saat kalian mendengar bunyi alat-alat musik itu, tersungkurlah dan sembahlah patung yang telah kubuat. Tetapi jika kalian tidak menyembah, pada saat itu juga kalian akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan Allah mana yang dapat melepaskan kalian dari tanganku?" Pertanyaan terakhir raja itu adalah tantangan yang sangat besar. Dia tidak hanya menantang ketiga pemuda itu, tetapi dia juga menantang Allah mereka. Dalam kesombongannya, Nebukadnezar berpikir bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyelamatkan mereka dari hukumannya. Tetapi Sadrah, Mesakh, dan Abednego tidak gentar sama sekali. Mereka berdiri dengan tegak, menatap raja dengan mata yang penuh keberanian dan keimanan. Kemudian mereka menjawab dengan kata-kata yang sangat luar biasa, kata-kata yang akan dikenang sepanjang sejarah sebagai contoh keimanan yang teguh. Mereka berkata, "Ya Nebukadnezar, kami tidak perlu memberikan jawaban kepadamu dalam hal ini. Jika demikian, Allah kami yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan Dia akan melepaskan kami dari tanganmu, ya Raja. Tetapi sekalipun tidak, hendaklah Raja tahu bahwa kami tidak akan menyembah Allah-Mu, dan kami tidak akan tersungkur menyembah patung emas yang telah Raja dirikan." Jawaban ini membuat Raja Nebukadnezar sangat-sangat marah. Wajahnya berubah merah padam. Dia tidak pernah dihina seperti ini sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang berani menentangnya secara terbuka seperti ini. Dengan amarah yang tidak terkendali, dia memerintahkan agar tungku api dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Tungku yang sudah sangat panas itu dijadikan lebih panas lagi sampai panasnya luar biasa, sehingga api yang keluar sangat dahsyat. Kemudian Raja memerintahkan beberapa prajurit yang paling kuat di pasukannya untuk mengikat Sadrah, Mesakh, dan Abednego dan melemparkan mereka ke dalam tungku api yang menyala-nyala itu. Ketiga pemuda itu diikat dengan kuat, masih mengenakan jubah mereka, celana mereka, topi mereka, dan pakaian-pakaian lain mereka, dan kemudian mereka dilemparkan ke dalam tungku api. Yang terjadi selanjutnya menunjukkan betapa panasnya api itu. Karena perintah raja sangat mendesak dan tungku api dipanaskan dengan sangat berlebihan, nyala api yang menyembur keluar dari tungku itu begitu dahsyatnya sehingga membunuh para prajurit yang melempar Sadrah, Mesakh, dan Abednego ke dalam tungku tersebut. Para prajurit yang sangat kuat itu, yang hanya mendekat untuk melemparkan ketiga pemuda ke dalam api, langsung terbakar mati oleh panas yang luar biasa itu. Sementara Sadrah, Mesakh, dan Abednego jatuh terikat ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini yakin bahwa ketiga pemuda itu sudah pasti mati.
Tidak mungkin ada yang bisa bertahan hidup dalam api yang begitu dahsyat. Tetapi kemudian terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Raja Nebukadnezar, yang sedang mengamati pelaksanaan hukuman ini, tiba-tiba berdiri dengan cepat dalam keadaan sangat terkejut. Dia berkata kepada para penasihatnya dengan suara yang penuh keheranan, "Bukankah 3 orang yang kita ikat dan lemparkan ke dalam api itu?" Para penasihat menjawab, "Benar, ya Raja." Tetapi Raja berkata dengan wajah yang pucat, "Tetapi aku melihat 4 orang berjalan-jalan di tengah-tengah api itu dengan bebas, dan mereka tidak terluka sama sekali, dan yang keempat itu tampaknya seperti anak para Allah." Nebukadnezar tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Di dalam tungku api yang sangat panas itu, bukan 3 orang, tetapi 4 orang berjalan dengan tenang, seolah-olah api itu tidak ada sama sekali. Dan yang keempat memiliki penampilan yang sangat istimewa, bercahaya dan mulia. Raja Nebukadnezar mendekati pintu tungku api yang menyala-nyala itu, sedekat mungkin yang bisa dia lakukan tanpa terbakar sendiri, dan berseru dengan suara yang keras, "Sadrah, Mesakh, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Maka Sadrah, Mesakh, dan Abednego keluar dari tengah-tengah api itu. Semua orang yang hadir, para gubernur, wakil gubernur, kepala daerah, dan para penasihat raja, berkumpul mengelilingi mereka untuk melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi. Dan yang mereka lihat sungguh tidak bisa dipercaya. Api tidak mempunyai kuasa atas tubuh ketiga orang itu. Tidak ada sehelai rambut pun di kepala mereka yang hangus. Jubah mereka tidak rusak sama sekali, dan tidak ada bau api pada mereka. Mereka keluar dari tungku api yang sangat dahsyat itu tanpa satu pun luka bakar, tanpa satu helai rambut pun yang gosong, bahkan pakaian mereka masih sempurna dan tidak ada bau asap sedikit pun. Ini adalah mukjizat yang sangat nyata dan tidak bisa disangkal. Raja Nebukadnezar sangat terpukau. Dia berkata dengan suara yang penuh hormat dan kagum, "Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesakh, dan Abednego, yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya. Mereka telah melanggar perintah raja dan menyerahkan tubuh mereka daripada menyembah atau bersujud kepada Allah manapun kecuali Allah mereka sendiri." Kemudian raja mengeluarkan dekret baru yang sangat mengejutkan. Dia mengumumkan bahwa siapapun dari bangsa, suku, atau bahasa apapun yang mengatakan sesuatu yang tidak hormat terhadap Allahnya Sadrah, Mesakh, dan Abednego, akan dipotong-potong dan rumah mereka akan dijadikan timbunan sampah, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan seperti ini. Setelah itu, raja mempromosikan Sadrah, Mesakh, dan Abednego ke posisi yang lebih tinggi lagi di wilayah Babilonia. Sementara ketiga sahabat Daniel mengalami ujian berat di tungku api, Daniel sendiri terus melayani raja dengan setia. Dia menjadi semakin terhormat dan dipercaya. Tetapi keadaan di Babilonia mulai berubah. Raja Nebukadnezar, meskipun telah berkali-kali melihat mukjizat Allah, masih belum sepenuhnya merendahkan diri. Kesombongan masih ada dalam hatinya. Suatu malam, Allah memberikan mimpi lain kepadanya, mimpi yang sangat mengerikan. Dalam mimpi itu, Nebukadnezar melihat sebuah pohon yang sangat besar di tengah-tengah bumi. Pohon itu tumbuh menjadi sangat kuat dan tingginya sampai ke langit, dan bisa dilihat sampai ke ujung-ujung bumi. Daunnya sangat indah dan buahnya sangat banyak, dan padanya ada makanan untuk semua orang. Binatang-binatang di padang berlindung di bawah naungannya, burung-burung di udara bersarang di cabang-cabangnya, dan segala makhluk hidup mendapat makanan darinya. Tetapi kemudian dalam mimpi itu, seorang pengawal yang kudus turun dari langit dan berseru dengan keras, "Tebanglah pohon itu dan potonglah cabang-cabangnya, gugurkan daun-daunnya dan hamburkan buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari cabang-cabangnya. Tetapi biarkanlah tunggulnya dengan akar-akarnya tetap di dalam tanah, diikat dengan rantai besi dan tembaga di tengah-tengah rumput di padang. Biarlah dia basah oleh embun dari langit dan biarlah bagiannya bersama binatang-binatang dalam rumput bumi. Biarlah hatinya berubah dari hati manusia, dan biarlah dia diberi hati binatang,
dan biarlah 7 masa berlalu atasnya. Nebukadnezar terbangun dengan sangat ketakutan. Dia segera memanggil semua ahli sihir, peramal, orang Kasdim, dan ahli nujum Babilonia untuk menafsirkan mimpi itu. Kali ini dia menceritakan mimpinya dengan detail, tetapi tidak seorang pun dari mereka bisa memberikan tafsirnya. Akhirnya, Daniel dipanggil. Raja berkata kepadanya, "Hai Beltsazar, kepala para ahli sihir, aku tahu bahwa roh Allah yang kudus ada padamu dan tidak ada rahasia yang terlalu sulit bagimu. Ceritakanlah kepadaku tafsir dari mimpi yang telah kulihat." Daniel mendengarkan dengan seksama ketika raja menceritakan mimpinya. Ketika raja selesai bercerita, Daniel terdiam untuk beberapa saat, wajahnya menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Dia sangat terganggu dengan apa yang baru saja didengarnya karena dia sudah memahami arti mimpi itu, dan artinya sangat mengerikan. Raja melihat kegelisahan Daniel dan berkata, "Beltsazar, jangan biarkan mimpi itu atau tafsirnya mengganggumu." Daniel menjawab dengan hati yang berat, "Tuanku, semoga mimpi itu untuk orang-orang yang membencimu, dan tafsirnya untuk musuh-musuhmu. Pohon yang tuanku lihat, yang tumbuh besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan terlihat oleh seluruh bumi, yang daunnya indah dan buahnya banyak, dan pada pohon itu ada makanan untuk semua, di bawahnya binatang-binatang di padang tinggal dan di cabang-cabangnya burung-burung di udara bersarang. Pohon itu adalah tuanku sendiri, ya Raja. Tuanku telah menjadi besar dan kuat, kebesaran tuanku telah bertambah dan mencapai langit, dan kekuasaan tuanku sampai ke ujung bumi. Tetapi tuanku juga melihat seorang pengawal yang kudus turun dari langit dan berkata, 'Tebanglah pohon itu dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya dengan akar-akarnya tetap di dalam tanah, diikat dengan rantai besi dan tembaga di tengah-tengah rumput di padang, dan biarlah dia basah oleh embun dari langit, dan biarlah bagiannya bersama binatang-binatang di padang sampai 7 masa berlalu atasnya.' Inilah tafsirnya, ya Raja, dan inilah keputusan yang maha tinggi yang akan menimpa tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan bersama binatang-binatang di padang. Tuanku akan diberi makan rumput seperti lembu, dan akan basah oleh embun dari langit, dan 7 masa akan berlalu atas tuanku, sampai tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tetapi karena diperintahkan untuk membiarkan tunggul pohon dengan akar-akarnya, kerajaan tuanku akan tetap menjadi milik tuanku setelah tuanku mengakui bahwa langit yang berkuasa." Daniel kemudian memberikan nasihat yang sangat bijaksana kepada raja. Dengan suara yang penuh kepedulian, dia berkata, "Oleh karena itu, ya Raja, terimalah nasihatku. Putuskanlah dosa-dosamu dengan melakukan kebenaran, dan kesalahan-kesalahanmu dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang tertindas. Mungkin kemakmuranmu akan diperpanjang." Tetapi Raja Nebukadnezar tidak mendengarkan nasihat Daniel. Dia tetap hidup dengan kesombongan dan tidak mengubah perilakunya. 12 bulan berlalu setelah mimpi itu. Pada suatu hari, Raja sedang berjalan-jalan di atas istananya yang megah di Babilonia. Dia memandang kota yang luas di bawahnya, melihat tembok-tembok yang sangat tinggi, bangunan-bangunan yang megah, jalan-jalan yang lebar, dan taman-taman yang indah. Kebanggaan memenuhi hatinya. Dengan suara yang penuh kesombongan, Nebukadnezar berkata, "Bukankah ini Babilonia yang besar yang telah kubangun menjadi rumah kerajaan dengan kekuatan kekuasaanku yang perkasa dan untuk kemuliaan-kemuliaanku?" Kata-kata itu baru saja keluar dari mulut raja ketika tiba-tiba sebuah suara turun dari langit. Suara itu berkata dengan otoritas yang sangat besar, "Kepadamu dikatakan, Raja Nebukadnezar, kerajaanmu telah pergi darimu. Kamu akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan bersama binatang-binatang di padang. Kamu akan diberi makan rumput seperti lembu, dan 7 masa akan berlalu atasmu, sampai kamu mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Pada saat itu juga, firman tentang Nebukadnezar itu digenapi. Dia dihalau dari antara manusia,
Pikirannya tiba-tiba berubah menjadi seperti pikiran binatang. Dia mulai makan rumput seperti lembu. Tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya tumbuh panjang seperti bulu burung nasar dan kukunya seperti cakar burung. Raja yang paling berkuasa di dunia ini sekarang hidup di padang seperti binatang, kehilangan semua kemuliaan dan kehormatannya. 7 masa berlalu, yang mungkin 7 tahun. Selama waktu itu, Nebukadnezar hidup seperti binatang di padang. Tetapi pada akhir masa itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Nebukadnezar berkata, pada akhir hari-hari itu, aku, Nebukadnezar, mengangkat mataku ke langit, dan pemahamanku kembali kepadaku. Aku memuji Yang Maha Tinggi. Aku memuji dan memuliakan Dia yang hidup untuk selama-lamanya, karena kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun sampai selama-lamanya. Semua penduduk bumi dianggap tidak ada. Dia berbuat menurut kehendaknya di antara tentara langit dan penduduk bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan tangannya atau berkata kepadanya, "Apa yang engkau lakukan?" Pada waktu yang sama pemahamanku kembali kepadaku, dan untuk kemuliaan kerajaanku, kemuliaanku dan kecemerlanganku kembali kepadaku. Para penasihatku dan para pembesarku mencari aku, dan aku dipulihkan ke dalam kerajaanku, dan kebesaran yang lebih besar lagi ditambahkan kepadaku. Sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, karena semua pekerjaannya adalah kebenaran dan jalan-jalannya adalah keadilan, dan Dia sanggup merendahkan mereka yang berjalan dalam kesombongan. Setelah Nebukadnezar meninggal, putranya Belsyazar menjadi raja. Belsyazar bukanlah raja yang bijaksana seperti ayahnya di akhir hidupnya. Dia adalah raja yang sombong dan tidak menghormati Allah. Pada suatu malam, Belsyazar mengadakan pesta besar yang sangat mewah untuk 1.000 orang pembesarnya. Mereka minum anggur dengan sangat berlebihan, dan dalam keadaan mabuk, Belsyazar mendapat ide yang sangat tidak bijaksana. Dia memerintahkan untuk membawa peranti-peranti emas dan perak yang telah diambil ayahnya Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem, peranti-peranti suci yang dahulu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Raja Belsyazar ingin minum dari peranti-peranti suci itu bersama para pembesarnya, para istri dan gundik-gundiknya. Ini adalah penghinaan yang sangat besar terhadap kekudusan Allah. Maka peranti-peranti emas yang telah diambil dari bait Allah di Yerusalem dibawa masuk, dan raja serta para pembesarnya, para istri dan gundik-gundiknya minum dari peranti-peranti itu. Mereka minum anggur sambil memuji Allah dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Mereka berpesta dengan sangat liar, tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan dosa yang sangat besar di hadapan Allah yang Maha Kudus. Tetapi tiba-tiba, di tengah-tengah pesta yang riuh rendah itu, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Pada saat itu juga, jari-jari tangan seorang manusia muncul dan mulai menulis pada dinding istana raja, dekat dengan kaki pelita. Raja melihat bagian tangan yang sedang menulis itu. Suasana yang tadinya sangat meriah tiba-tiba berubah menjadi hening yang mencekam. Wajah Raja Belsyazar berubah pucat pasi. Dia sangat ketakutan, pikirannya menjadi sangat gelisah, sendi-sendi pinggangnya menjadi lemah, dan lututnya saling beradu ketukan karena ketakutan yang luar biasa. Tangan yang misterius itu terus menulis di dinding dengan tulisan yang aneh dan tidak bisa dipahami. Setelah selesai menulis, tangan itu menghilang, tetapi tulisan itu tetap ada di dinding, berkilauan di bawah cahaya pelita. Belsyazar berteriak keras memanggil semua ahli sihir, orang Kasdim, dan ahli nujum. Ketika mereka semua berkumpul, Raja berkata dengan suara yang gemetar, "Siapapun yang dapat membaca tulisan ini dan memberitahukan artinya kepadaku, akan dikenakan pakaian ungu, akan dikalung rantai emas pada lehernya, dan akan menjadi penguasa ketiga dalam kerajaan." Pakaian ungu adalah tanda kehormatan tertinggi, dan posisi sebagai penguasa ketiga berarti menjadi salah satu orang paling berkuasa di kerajaan. Semua orang berilmu raja datang, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang dapat membaca tulisan itu atau memberitahukan artinya kepada raja. Tulisan itu sangat misterius,
dan mereka semua kebingungan. Maka Raja Belsyazar menjadi semakin ketakutan, wajahnya menjadi lebih pucat lagi, dan para pembesarnya menjadi sangat bingung. Ketegangan di ruang pesta itu sangat terasa. Ratu, mendengar suara raja dan para pembesarnya, datang ke ruang pesta. Ratu ini kemungkinan adalah ibu Belsyazar atau istri Nebukadnezar yang sebelumnya. Dia berkata, "Ya Raja, hiduplah untuk selama-lamanya. Janganlah pikiranmu mengganggumu, dan jangan biarkan wajahmu menjadi pucat. Ada seorang laki-laki dalam kerajaanmu yang memiliki roh Allah yang kudus padanya. Pada zaman ayahmu, penerangan, pengertian, dan hikmat seperti hikmat para Allah ditemukan padanya. Raja Nebukadnezar ayahmu, ya Raja ayahmu, mengangkatnya menjadi kepala para ahli sihir, ahli jampi, orang Kasdim, dan ahli nujum, karena roh yang istimewa, pengetahuan, dan pengertian untuk menafsirkan mimpi, menjelaskan teka-teki, dan memecahkan masalah-masalah yang sulit ditemukan pada Daniel ini, yang oleh Raja diberi nama Beltsazar. Sekarang biarlah Daniel dipanggil, dan dia akan memberitahukan artinya." Daniel segera dipanggil menghadap Raja. Ketika dia tiba, Raja Belsyazar berkata kepadanya, "Apakah engkau Daniel itu, salah seorang dari orang-orang buangan Yehuda yang telah dibawa oleh raja ayahku dari Yehuda? Aku telah mendengar tentangmu bahwa roh Allah ada padamu, dan bahwa penerangan, pengertian, dan hikmat yang istimewa ditemukan padamu. Sekarang para ahli dan ahli jampi telah dibawa masuk ke hadapanku untuk membaca tulisan ini dan memberitahukan artinya kepadaku, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan arti hal itu. Tetapi aku telah mendengar tentangmu bahwa engkau dapat memberikan tafsir dan memecahkan masalah-masalah yang sulit. Sekarang jika engkau dapat membaca tulisan itu dan memberitahukan artinya kepadaku, engkau akan dikenakan pakaian ungu, akan dikalung rantai emas pada lehermu, dan akan menjadi penguasa ketiga dalam kerajaan." Daniel menjawab raja dengan tegas dan tanpa rasa takut. Dia berkata, "Biarlah pemberianmu tetap menjadi milikmu, dan berikanlah hadiahmu kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu untuk raja dan memberitahukan artinya kepadanya." Daniel tidak tertarik pada hadiah atau kedudukan. Dia hanya peduli untuk menyampaikan kebenaran dari Allah. Kemudian Daniel mulai mengingatkan raja tentang pelajaran yang seharusnya dipelajari dari apa yang terjadi pada Nebukadnezar. Dia berkata, "Ya Raja, Allah yang Maha Tinggi memberikan kepada Nebukadnezar ayahmu kerajaan, kebesaran, kemuliaan, dan kemegahan. Dan karena kebesaran yang diberikan kepada dia, semua bangsa, suku, dan bahasa gemetar dan takut di hadapannya. Siapa yang dia kehendaki, dia bunuh, dan siapa yang dia kehendaki, dia biarkan hidup. Siapa yang dia kehendaki, dia tinggikan, dan siapa yang dia kehendaki, dia rendahkan. Tetapi ketika hatinya menjadi tinggi dan rohnya menjadi keras dalam kesombongan, dia diturunkan dari takhta kerajaannya, dan kemuliaan diambil darinya. Dia dihalau dari antara anak-anak manusia, hatinya dibuat seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya bersama keledai liar. Dia diberi makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai dia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya atas kerajaan itu." Kemudian Daniel mengarahkan kata-katanya langsung kepada Belsyazar dengan nada yang sangat tegas. "Tetapi engkau, Belsyazar anaknya, tidak merendahkan hatimu, meskipun engkau tahu semua ini. Sebaliknya, engkau telah meninggikan dirimu melawan Tuhan langit. Engkau telah membawa peranti-peranti dari rumahnya ke hadapanmu, dan engkau serta para pembesarmu, para istri dan gundik-gundikmu, telah minum anggur darinya. Engkau telah memuji Allah dari perak, emas, tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi Allah yang memegang napasmu di tangannya, dan yang memiliki semua jalanmu, engkau tidak muliakan. Maka dari hadiratnya bagian tangan itu diutus, dan tulisan ini dituliskan. Inilah tulisan yang dituliskan, Mene Mene Tekel Ufarsin.
Inilah arti kata-kata itu, Mene, Allah telah menghitung hari-hari kerajaanmu dan mengakhirinya. Tekel, engkau telah ditimbang pada neraca dan didapati kurang. Peres, kerajaanmu telah dipecah-pecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Pada malam itu juga, nubuatan itu digenapi. Belsiazar, raja orang Kasdim itu, dibunuh. Pasukan Media dan Persia telah mengepung Babilonia, dan dalam kekacauan pesta tersebut, mereka berhasil masuk ke kota. Darius orang Media mengambil alih kerajaan ketika dia berusia 62 tahun. Ini adalah momen penting dalam sejarah. Kerajaan Babilonia yang sangat besar dan kuat jatuh dalam satu malam, persis seperti yang telah ditubuatkan Allah melalui tulisan di dinding. Kerajaan Babilonia, yang digambarkan sebagai kepala emas dalam mimpi Nebukadnezar, sekarang digantikan oleh kerajaan Media Persia, yang digambarkan sebagai dada dan lengan perak. Daniel, yang telah melayani dengan setia di kerajaan Babilonia, sekarang melanjutkan pelayanannya di bawah pemerintahan baru. Raja Darius sangat menghargai Daniel. Dia mengangkat Daniel menjadi salah satu dari 3 administrator tertinggi yang mengawasi 120 gubernur di seluruh kerajaan. Tujuannya adalah agar raja tidak dirugikan. Daniel segera menunjukkan keunggulannya. Dia memiliki roh yang istimewa sehingga dia melebihi administrator-administrator dan gubernur-gubernur lainnya. Raja bahkan berencana untuk mengangkat Daniel menjadi penguasa atas seluruh kerajaan. Posisi ini akan membuat Daniel menjadi orang kedua paling berkuasa setelah raja sendiri. Tetapi kehebatan Daniel ini menimbulkan kecemburuan yang sangat besar di kalangan administrator dan gubernur lainnya. Mereka tidak bisa menerima bahwa seorang orang buangan dari Yehuda bisa naik ke posisi yang begitu tinggi, melampaui mereka semua yang adalah orang Media dan Persia asli. Maka mereka mulai mencari-cari kesalahan dalam pekerjaan Daniel sebagai administrator. Mereka memeriksa semua tindakannya, mencari-cari bukti korupsi, ketidakjujuran, atau kelalaian dalam tugasnya. Tetapi mereka tidak bisa menemukan apapun. Daniel adalah orang yang sangat jujur dan bertanggung jawab. Tidak ada kelalaian atau kesalahan yang dapat ditemukan padanya karena dia setia, dan tidak ada kesalahan atau kelalaian yang dapat ditemukan padanya. Dia adalah pejabat yang sempurna, tidak pernah menerima suap, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan, dan selalu melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Akhirnya, orang-orang ini berkata satu sama lain, "Kami tidak akan menemukan dasar apapun untuk tuduhan terhadap Daniel ini, kecuali kami menemukan sesuatu terhadap dia berkenaan dengan hukum Allahnya." Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menjatuhkan Daniel adalah dengan menggunakan kesetiaannya kepada Allah melawan dirinya sendiri. Mereka tahu bahwa Daniel sangat taat dalam ibadahnya, dan dia tidak akan pernah mengorbankan prinsip imannya bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya. Maka mereka merancang rencana yang sangat licik. Administrator-administrator dan gubernur-gubernur ini berkumpul dan mendatangi Raja Darius. Dengan kata-kata yang sangat licin dan penuh tipu muslihat, mereka berkata, "Ya Raja Darius, hiduplah untuk selama-lamanya." Semua administrator kerajaan, wakil gubernur dan gubernur, penasihat dan kepala daerah, telah bermusyawarah bersama untuk menetapkan suatu ketetapan kerajaan dan untuk meneguhkan suatu larangan yang ketat, bahwa siapapun yang meminta sesuatu dari Allah atau manusia manapun selama 30 hari, kecuali daripadamu, ya Raja, harus dilemparkan ke dalam gua singa. Sekarang, ya Raja, tetapkanlah larangan itu dan tanda tanganilah tulisan itu, supaya tidak dapat diubah, sesuai dengan hukum orang Media dan Persia, yang tidak dapat dibatalkan. Raja Darius, yang tidak menyadari rencana jahat di balik usulan ini, setuju. Dia pikir ini adalah cara yang baik untuk meneguhkan otoritasnya sebagai raja baru. Maka Raja Darius menandatangani tulisan dan larangan itu. Hukum ini sekarang resmi dan tidak bisa dibatalkan, bahkan oleh raja sendiri. Hukum Media dan Persia terkenal sangat ketat. Sekali hukum ditetapkan dan ditandatangani, tidak ada cara untuk mengubahnya, tidak peduli apapun alasannya. Ketika Daniel mengetahui bahwa tulisan itu telah ditandatangani, dia tidak panik dan tidak mengubah kebiasaannya sama sekali.
Dia pulang ke rumahnya, dan di kamar atasnya yang jendela-jendelanya terbuka ke arah Yerusalem, dia berlutut 3 kali sehari dan berdoa serta mengucap syukur kepada Allahnya, seperti yang biasa dia lakukan sebelumnya. Daniel tidak menyembunyikan ibadahnya. Dia berdoa di depan jendela yang terbuka, di mana siapapun bisa melihatnya. Baginya, ketaatan kepada Allah jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Orang-orang yang telah merancang jebakan ini sudah menunggu-nunggu momen ini. Mereka datang berkelompok dan menemukan Daniel sedang berdoa dan memohon di hadapan Allahnya. Dengan wajah yang penuh kepuasan jahat, mereka segera pergi menghadap raja dan mengingatkan dia tentang larangan kerajaan. "Ya Raja, bukankah engkau telah menandatangani larangan bahwa setiap orang yang meminta sesuatu dari Allah atau manusia manapun dalam waktu 30 hari, kecuali daripadamu, ya Raja, harus dilemparkan ke dalam gua singa?" Raja menjawab, "Pernyataan itu benar, sesuai dengan hukum orang Media dan Persia, yang tidak dapat dibatalkan." Kemudian mereka berkata kepada Raja, "Daniel, yang adalah salah seorang dari orang-orang buangan dari Yehuda, tidak menghiraukan engkau, ya Raja, atau larangan yang telah engkau tanda tangani, tetapi dia berdoa 3 kali sehari." Ketika Raja mendengar kata-kata ini, dia sangat sedih dan sangat menyesal. Dia menyadari bahwa dia telah terperangkap dalam jebakan, dan sekarang dia harus menghukum Daniel, orang yang sangat dia hormati dan percayai. Raja berusaha sangat keras untuk menyelamatkan Daniel. Sepanjang hari sampai matahari terbenam, dia berusaha mencari cara untuk membebaskan Daniel dari hukuman ini. Dia berkonsultasi dengan para penasihatnya, mencari celah dalam hukum, mencoba berbagai argumen, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kemudian orang-orang itu datang berkelompok kepada raja dan berkata kepadanya, "Ketahuilah, ya Raja, bahwa itu adalah hukum orang Media dan Persia bahwa tidak ada larangan atau ketetapan yang ditetapkan oleh raja dapat diubah." Mereka tidak memberikan kesempatan kepada raja untuk mundur. Dengan berat hati yang luar biasa, Raja Darius akhirnya memberi perintah, dan Daniel dibawa dan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata kepada Daniel dengan suara yang penuh penyesalan, "Semoga Allahmu, yang engkau layani dengan setia terus-menerus, melepaskan engkau." Sebuah batu dibawa dan diletakkan pada mulut gua, dan raja memeteraikannya dengan cincinnya sendiri dan dengan cincin para pembesarnya, supaya tidak ada sesuatu yang dapat diubah mengenai Daniel. Ini berarti tidak ada seorang pun yang bisa membuka gua itu tanpa melanggar meterai raja. Daniel sekarang terperangkap di dalam gua dengan singa-singa yang kelaparan. Singa-singa itu adalah binatang buas yang sangat ganas, yang biasanya digunakan untuk mengeksekusi penjahat. Mereka dibiarkan kelaparan sehingga mereka akan segera menyerang dan memakan siapapun yang dilemparkan ke dalam gua mereka. Tidak ada seorang pun yang pernah bertahan hidup dari hukuman ini sebelumnya. Raja Darius kembali ke istananya dengan hati yang sangat sedih. Malam itu, dia tidak bisa makan apapun. Dia menolak semua hiburan yang biasanya dibawakan kepadanya. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam, terus memikirkan Daniel yang ada di gua singa. Pagi-pagi sekali, begitu matahari terbit, Raja bangun dan bergegas pergi ke gua singa. Ketika dia mendekati gua, dia berseru dengan suara yang penuh kesedihan dan harapan, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu, yang engkau layani dengan setia terus-menerus, sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Keheningan yang mencekam mengikuti pertanyaan raja. Detik-detik terasa seperti jam. Kemudian, dari dalam gua, terdengar suara yang membuat hati raja melompat kegirangan. Daniel berkata dengan suara yang kuat dan jelas, "Ya Raja, hiduplah untuk selama-lamanya. Allahku telah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu, dan mereka tidak melukaku, karena aku didapati tidak bersalah di hadapannya. Dan juga di hadapanmu, ya Raja, aku tidak melakukan kesalahan apapun." Raja sangat-sangat gembira. Dia segera memerintahkan agar Daniel dikeluarkan dari gua. Ketika Daniel diangkat keluar dari gua, tidak ada luka sama sekali yang ditemukan padanya, karena dia percaya kepada Allahnya. Ini adalah mukjizat yang luar biasa.
Singa-singa yang biasanya sangat ganas itu tidak menyentuh Daniel sama sekali. Allah telah mengutus malaikatnya untuk melindungi hambanya yang setia. Tetapi keadilan harus ditegakkan. Raja Darius memberikan perintah, dan orang-orang yang telah menuduh Daniel dibawa dan dilemparkan ke dalam gua singa, mereka, anak-anak mereka, dan istri-istri mereka. Sebelum mereka sampai ke dasar gua, singa-singa sudah menerkam mereka dan meremukkan semua tulang mereka. Ini menunjukkan betapa ganasnya singa-singa itu, dan membuat mukjizat perlindungan Allah atas Daniel semakin jelas. Setelah kejadian yang luar biasa ini, Raja Darius menulis kepada semua bangsa, suku, dan bahasa yang tinggal di seluruh bumi, semoga sejahtera dilimpahkan kepadamu. Aku membuat ketetapan bahwa di setiap bagian kerajaanku orang harus gemetar dan takut di hadapan Allahnya Daniel, karena Dia adalah Allah yang hidup dan tetap untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya akan bertahan sampai akhir. Dia melepaskan dan menyelamatkan, Dia membuat tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di langit dan di bumi, Dia yang telah melepaskan Daniel dari kuasa singa-singa. Daniel terus berkembang selama pemerintahan Darius dan selama pemerintahan Kores orang Persia. Dia menjadi saksi hidup tentang kesetiaan Allah kepada mereka yang setia kepadanya. Tetapi kisah Daniel tidak hanya tentang mukjizat-mukjizat yang dia alami. Dia juga menerima penglihatan-penglihatan profetik yang sangat penting tentang masa depan. Pada tahun pertama Belsyazar Raja Babilonia, Daniel melihat mimpi dan penglihatan-penglihatan dalam pikirannya ketika dia berbaring di tempat tidurnya. Dia menuliskan mimpi itu dan menceritakan ringkasan hal-hal itu. Dalam penglihatan itu, Daniel melihat 4 binatang besar yang keluar dari laut, masing-masing berbeda dari yang lain. Binatang pertama adalah seperti singa dan mempunyai sayap burung nasar. Daniel terus memandang sampai sayap-sayapnya dicabut, dan binatang itu diangkat dari bumi dan dibuat berdiri pada 2 kaki seperti manusia, dan hati manusia diberikan kepadanya. Binatang kedua mirip dengan beruang. Binatang itu ditegakkan pada satu sisi, dan ada 3 tulang rusuk di mulutnya di antara gigi-giginya. Binatang ketiga adalah seperti macan tutul, dan pada punggungnya ada 4 sayap burung. Binatang ini juga mempunyai 4 kepala, dan kekuasaan diberikan kepadanya. Setelah ini, dalam penglihatan malam, Daniel melihat binatang keempat yang mengerikan, dahsyat, dan sangat kuat. Binatang itu mempunyai gigi besi yang besar, memakan dan meremukkan, dan menginjak-injak sisa dengan kakinya. Binatang ini berbeda dari semua binatang yang sebelumnya, dan binatang itu mempunyai 10 tanduk. Penglihatan-penglihatan ini sangat kompleks dan penuh dengan simbolisme. Mereka menggambarkan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan besar di dunia, dan pada akhirnya menunjuk kepada kedatangan kerajaan Allah yang kekal. Daniel juga menerima penglihatan tentang datangnya Mesias, penguasa yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Dalam salah satu penglihatannya yang paling terkenal, Daniel melihat anak manusia datang dengan awan-awan langit, dan kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan, supaya semua bangsa, suku, dan bahasa melayani Dia. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan berlalu, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan binasa. Daniel juga menerima wahyu tentang 70 minggu, sebuah nubuatan yang sangat penting tentang waktu kedatangan Mesias. Malaikat Jibril datang kepada Daniel dan memberikan penjelasan, 70 minggu telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk mengakhiri pelanggaran, untuk menghentikan dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi kesalahan, untuk mendatangkan kebenaran yang kekal, untuk memeteraikan penglihatan dan nubuat, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ketahuilah dan pahamilah, dari saat keluarnya firman untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem sampai datangnya Mesias, seorang penguasa, akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Nubuatan ini sangat detail dan menakjubkan, memberikan kerangka waktu yang spesifik untuk kedatangan Sang Penyelamat. Daniel hidup sampai usia yang sangat tua, melayani dengan setia melalui pemerintahan beberapa raja dan kerajaan yang berbeda.
Dia menyaksikan kejatuhan Babilonia, kebangkitan Media Persia, dan bahkan awal dari kerajaan Yunani. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah berkompromi dengan imannya. Tidak peduli seberapa besar godaan atau ancaman yang dihadapinya, Daniel tetap setia kepada Allah. Dia adalah contoh yang luar biasa dari seseorang yang hidup di dunia tetapi tidak dikuasai oleh dunia. Dia mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan duniawi, tetapi hatinya selalu tertuju kepada Allah. Dia adalah negarawan yang bijaksana, administrator yang jujur, dan yang paling penting, Nabi Allah yang setia. Kisah Daniel di Gua Singa adalah salah satu kisah paling ikonik dalam sejarah. Ini bukan hanya tentang mukjizat fisik di mana singa-singa tidak menyerangnya. Ini adalah tentang iman yang tidak tergoyahkan, tentang keberanian untuk berdiri teguh pada prinsip meskipun menghadapi kematian, dan tentang kesetiaan Allah yang melindungi hamba-hambanya yang taat. Ketika Daniel berdiri di depan jendela yang terbuka, berlutut dan berdoa kepada Allah meskipun dia tahu bahwa tindakan itu akan membuatnya dilemparkan ke gua singa, dia membuat pilihan yang sangat berani. Dia bisa saja berdoa secara diam-diam di dalam hatinya, atau menutup jendela, atau bahkan berhenti berdoa selama 30 hari saja. Tetapi bagi Daniel, hal-hal seperti itu adalah kompromi yang tidak bisa diterima. Ibadahnya kepada Allah adalah bagian fundamental dari siapa dia, dan dia tidak akan menyembunyikannya. Karena bagi Daniel, menyembunyikan ibadah berarti menyembunyikan jati diri. Dia tahu, apapun yang terjadi di dunia ini hanya bersifat sementara, tetapi hubungan hamba dengan Tuhannya adalah kekal. Maka ketika larangan berdoa itu diumumkan ke seluruh kerajaan, Daniel tidak sedikit pun merubah kebiasaannya. Setiap hari, seperti biasa, ia membuka jendela rumahnya yang menghadap ke arah Yerusalem, tanah suci yang selalu ia rindukan, lalu berlutut dengan penuh ketenangan. Doanya bukan sekadar permohonan, tetapi syukur, pujian, dan pengakuan bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Dan dia tahu, Allah lah satu-satunya yang layak ditakuti dan dicintai dengan sempurna. Dan ketika akhirnya ia dilemparkan ke dalam gua singa, dia melangkah dengan hati yang kokoh. Bukan karena dia yakin dirinya akan selamat, tetapi karena dia yakin bahwa apapun yang Allah putuskan adalah yang terbaik. Gua itu gelap, lembab, dan penuh dengan napas binatang buas. Mata singa-singa itu berkilat di dalam kegelapan seperti bara api. Namun pada saat yang menentukan itu, ketika dunia seakan menahan napas menyaksikan iman seorang hamba diuji sampai batas terakhirnya, Allah menunjukkan kekuasaannya. Malaikat diutus untuk menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak diterkam, tidak dicakar, tidak dilukai. Sebaliknya, ia duduk dengan tenang seperti sedang berada di taman yang damai. Singa-singa itu duduk jinak di sekelilingnya, tunduk pada perintah Allah yang Maha Kuasa. Keesokan paginya, raja sendiri datang ke mulut gua, suaranya goyah dan penuh harap yang hampir putus. Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu telah menyelamatkanmu? Dan dalam keheningan yang menegang, terdengar jawaban yang jernih dan tenang. Ya Raja, Allahku telah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu. Pada saat itu juga, seluruh istana, seluruh kerajaan, dan bahkan bangsa-bangsa yang jauh mendengar berita ini. Daniel bukan hanya selamat, tetapi ia menjadi bukti hidup bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang setia kepadanya. Setelah kejadian itu, Raja Darius dan kemudian Raja Kores sangat menghormati Daniel. Ia diangkat ke posisi tinggi dan dijadikan penasihat utama kerajaan. Namun, yang paling luar biasa adalah bahwa Daniel tidak pernah berubah. Kekuasaan tidak membuatnya sombong, kedudukan tidak membuatnya lalai, penghormatan manusia tidak membuatnya lupa diri. Ia tetap berdoa 3 kali sehari, tetap rendah hati, tetap sederhana, tetap jujur, tetap istiqomah. Ia menjalani sisa hidupnya sebagai cahaya yang menerangi istana para raja, bukan dengan kekuatan atau retorika, tetapi dengan keteladanan. Daniel hidup hingga usia yang sangat tua. Rambutnya memutih, penglihatannya mulai melemah, tubuhnya mulai menua.
Namun ketenangan wajahnya tidak pernah pudar. Di masa-masa terakhir hidupnya, dia menghabiskan banyak waktu dalam doa, mengenang Yerusalem, memohon agar umatnya kembali kepada Allah dan kembali ke tanah yang dijanjikan. Dia menyaksikan generasi bertumbuh, bangsa-bangsa berubah, kerajaan-kerajaan berganti penguasa, namun iman tetap satu dan tidak berubah. Itulah warisannya. Ketika ajalnya akhirnya tiba, tidak ada peperangan, tidak ada suara tangis yang pecah, tidak ada bencana yang mengiringinya. Daniel wafat dalam keadaan sujud, dalam kedamaian, dalam pelukan doa, kembali kepada Allah yang ia cintai sepanjang hidupnya. Para raja, para pembesar, orang-orang berilmu, dan rakyat biasa semuanya mengenangnya sebagai lelaki yang penuh hikmah dan keteguhan. Makamnya dijaga dan dihormati selama berabad-abad. Nama dan kisahnya melintasi batas bangsa dan agama, dikenang oleh umat Yahudi, Nasrani, dan kaum Muslim sebagai simbol iman yang tidak tergoyahkan. Dan sampai hari ini, kisah Daniel terus mengingatkan kita bahwa keberanian sejati bukanlah berperang dengan pedang, tetapi berpegang teguh pada kebenaran meskipun seluruh dunia menentang. Bahwa ibadah bukan hanya ritual, tetapi identitas. Dan bahwa siapapun yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, tidak pernah dibiarkan sendirian, bahkan dalam gua singa.